Masjid Al-Mubarak BTN Daime Daime. Orangnya ada nggak? Dia sadar tak ada. Al-Quran tidak punya waktu untuk berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku berikan dia sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang berdoa kepadaku. Keutamaan kalam terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi, Baihaqi dari dalam kitab Asywab. Faedah: seseorang yang sibuk menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seseorang akan membagikan manisan atau lain-lain kepada orang banyak, lalu ada seseorang yang tidak bisa hadir karena sibuk melaksanakan tugas dari orang yang membagi manisan. Alhamdulillah, ini kita ngopi lagi di Masjid Al-Mubarak di Daime Daime. Nah, ini kita ngopi nih. Masya Allah. Mari yang pekan ke-1 silakan bergabung di Masjid Al-Mubarak di Daime Daime. Ditunggu. Alhamdulillah, ini kita kuruts. Jadi ini nasi kuning yang biasa-biasa saja. Yang 10 ribuan saja nasi kuningnya ini, insyaallah berkah insyaallah. Ya, ini mari bergabung, luangkan waktu sini. Ini kita sambil naskun, kemudian kita juga sambil ngopi-ngopi. Ya, ini kita ngopi-ngopi, ngeteh. Nah, ini ada dia punya snack juga nih. Lengkap snacknya nih. Nah, itu sana ada menikmati kopinya itu. Mari bergabung insyaallah. 1 malam boleh, 2 malam boleh. Keluar di jalan Allah insyaallah, sepagi sepetang keluar di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, wa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Hadirin bapak-bapak, tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, jamaah asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan suasana dan keadaan. Suasana perang, suasana damai, panas, dingin, apapun suasana dan keadaan itu Allah Subhanahu yang menciptakan. Apapun bentuk suasana dan keadaan, Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan suasana dan keadaan ini bergantung kepada amal manusia. Manakala amal manusia baik, maka suasana dan keadaan pun pasti akan baik. Sebaliknya hadirin yang berbahagia, manakala amal manusia rusak, maka suasana dan keadaan pun akan menjadi rusak. Kata Maulana Ahmad Lad dalam bahasa Bugis, bahasa Urdu sebenarnya, ya, kata beliau, halat kiu harap he, amal harap he. Amal kiu harap he, yakin harap he. Yakin kiu harap he, dakwat nahi he. Lekin dakwat se yakin se amal, amal se halat derus ho jai. Bahasa Bugis tak? Iya, bahasa Bugis. Bukan. Tahu bahasa apa kira-kira? Jadi kata Maulana Ahmad Lad, suasana dan keadaan ini rusak karena amal manusia rusak. Amal manusia rusak karena yakin rusak. Iman rusak, yakin rusak karena dakwah tidak dibuat. Ya, kalaupun hari ini kita buat dakwah belum sungguh-sungguh kita buat dakwah, kata ulama kita. Kalaupun kita hari ini buat dakwah tapi belum sungguh-sungguh. Lekin, tadi kata beliau, akan tetapi dakwah saya yakin saya amal saya halak derus ini. Apabila umat ini buat dakwah, maka keyakinan akan terbentuk. Jadi iman akan meningkat, suasana iman dan lain sebagainya akan meningkat. Kalau iman terbentuk, keyakinan terbentuk, maka manusia akan mudah amal agama. Dan bila manusia sudah buat amal agama, maka yakinlah suasana dan keadaan pasti akan baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suasana dan keadaan ini bergantung kepada amal manusia. Jadi kalau manusia sudah buat amal, maka suasana dan keadaan pasti akan menjadi baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya maksud firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri mereka mau beriman dan beramal, mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan keberkahan dari bumi. Itu janji Allah. Dan itu pasti. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia ini mereka mau beriman dan bertakwa dalam arti amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan ya keberkahan dari bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini Pak tanggung jawab kita Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab ini kepada kita. Nabi-nabi sudah berakhir masanya, para sahabat pun sudah berakhir masanya, maka tugas dan tanggung jawab atas agama ini Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita. Untuk apa? Untuk mengajak manusia supaya amal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, apakah seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, bencana, apakah kami akan terkena dampaknya? Apakah kami pun akan mengalaminya, bencana itu, musibah itu? Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sebenarnya pertanyaannya begini, ya Rasulullah, kalau musibah Allah turunkan musibah bencana di tempat kita, di tempat kami ini ada orang-orang soleh, ada orang-orang soleh, apakah kami juga terkena dampak daripada musibah itu? Kata Nabi, iya. Bila kemungkaran di depan mata terbuka, ya jelas-jelas ada kemaksiatan, kemungkaran di depan mata, tetapi tidak ada usaha untuk mencegahnya. Tidak ada usaha untuk mencegahnya. Maka walaupun ada orang-orang soleh di antara kalian, maka kalian juga akan kena dampaknya. Jadi kalau turunkan musibah bencana, ya walaupun ada orang-orang soleh, ada kemungkaran di situ, tidak ada usaha untuk mencegah kemungkaran itu, maka ini berbahagia orang-orang soleh pun kena dampak daripada musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Pak. Dan contoh itu sudah depan mata, sudah banyak Pak. 2004 waktu tsunami Aceh, itu kan orang-orang Aceh tidak beriman semua, kan banyak beriman. Tetapi orang soleh beriman, tidak beriman, kalau bencana datang Allah turunkan, mereka juga akan kena dampaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada kemungkaran di depan kita, tetapi kita tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk mencegah kemungkaran itu, maka walaupun kita soleh Pak, kita pun kena dampaknya kalau kita tidak berusaha untuk mencegahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkaran terbesar hari ini apa? Salah satu kemungkaran terbesar hari ini, Pak.
salah satunya. Banyak kita hari ini kita lihat apakah perjudian, apakah maksiat miras dan lain sebagainya. Bukan itu saja. Ada kemungkaran yang di depan mata hari ini, yang hari ini mungkin kita pun tak sadar. Apa itu Pak? Orang hari ini orang Islam banyak tinggalkan sholat Pak. Gimana Pak? Hari ini banyak saudara-saudara kita Muslim juga tinggalkan sholat. Nah ini kemungkaran ini Pak. Nah hari ini kita tidak sadari. Makanya Nabi SAW katakan, man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, wa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya dan lihat barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia mencegah dengan lisannya. Kalaupun dengan lisannya pun tidak mampu, minimal Pak, ada kebencian dalam hati atas kemungkaran ini. Kata Nabi, wa dzalika adaful iman. Dan ini adalah selemah-lemah iman Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya tugas dan tanggung jawab yang besar Pak. Sejarah telah mencatat ketika kita tinggalkan dakwah, ketika umat tinggalkan dakwah, apa yang terjadi? Islam itu pernah berjaya di Andalusia, Spanyol, di Eropa, di daratan Eropa. Islam pernah berjaya di sana. Tapi ketika dakwah ditinggalkan, apa yang terjadi kemudian? Islam berjaya 7 abad akhirnya runtuh. Kenapa? Karena dakwah mulai ditinggalkan. Padahal Islam berjaya 7 abad, kurang lebih 700 sampai 800 tahun. Itu Islam berjaya di Andalusia, di Eropa. Tapi ketika dakwah ditinggalkan, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya Islam hancur di Andalusia, di Eropa sana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kita mau fikirkan sama-sama. Ini yang kita membuat usaha ini sama-sama. Nah, kita membuat usaha ini sama-sama. Bagaimana ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan tempat kita, ya selamatkan dimanapun yang mendakwakan kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kampung itu. Maka ini berbahagia, ini kita mau belajar insyaallah sebentar, kurang lebih jam habis maghrib, kurang lebih habis maghrib kita akan belajar Pak, buat usaha dakwah, keliling-keliling jumpa saudara-saudara kita di sekitar masjid ini. Kita akan datangi mereka untuk mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'atun fi sabilillah ya khairun minad dunya wa ma fiha. Sesaat saja kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia beserta isinya. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Nabi. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, baik yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat laksanakan dan juga memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu wa barik alaihi. Berdoa, pengorbanan dan doa serta tangisan beliau sehingga dinul Islam ini sampai dan meresap ke dalam diri kita. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124.000 nabi dan 313 rasul, dan di antara Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada Mana saya dan kita semua ini para jamaah hari demi hari semakin meningkat tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Bahwa kehidupan kita di dunia ini hakikatnya kehidupan yang singkat, kehidupan yang sementara. Setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang ada awalnya tidak ada akhirnya. Untuk kita buat usaha kehidupan kita di dunia ini, kita buat usaha di dunia.
Tapi untuk kehidupan akhirat ini usahanya juga di dunia. Jadi kita tinggal atur-atur saja. Sementara hadirnya mas sekalian, sejauh mana orang buat usaha diri, usaha dunia misalnya. Komentar sendiri. Masya Allah, Allah kirim hikmat bertubi-tubi nih. Nasi kuning, ikan bakar, nasi uduk, gorengan, sambal 3 macam, 1 orang 1 ikan. Mari merapat. Mari Pak, Insya Allah 3 hari di pekan 1. Berapa? Ditunggu mari. Sekarang juga ditunggu. Siap. Sekarang juga boleh merapat.